kasih Kescatnya. Pada Ibu Suci Harsati SKM kami persilakan. Udah. Jangan lupa kirim ke Kemenak ya. Terima kasih Mbak Linda. Yang tadi yang difoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Nah, gitu ya. Masih sesi terakhir ya sebelum makan siang ya. Terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan layanan informasi dan edukasi kesehatan reproduksi berbasis elektronik. Berbasis elektronik boy. Jadi sekarang bisa langsung cek. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Suci Harsati ya. Saat ini bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di seksi panjang seksinya. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Gizi, Usia Produktif dan Lansia. Jadi dari yang di dalam kandungan sampai yang katanya istilahnya yang mau mendekati yang gugur, nah itu di wilayah seksi kami ya. Jadi kesehatan menyeluruh baik itu dari bayi yang dalam kandungan sampai dengan usia lansia ya. Nah ini ada teman-teman puskesmas dan rumah sakit, mungkin kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan program bisa hubungi kami di 0811 577 2904. Nah, kenapa sih masa cacing ini harus kita bahas gitu ya? Nah, di sini kita lihat bahwa memang latar belakangnya bahwa untuk kematian ibu ini kita memang masih tinggi sekali ya. Saat ini di Indonesia berdasarkan hasil Longpong Sensus 2020 berada pada 189 per 100.000 kelahiran. Nah, untuk di Kalimantan Barat berdasarkan hasil itu kita di atas nasional ya, kita di 240 per 100.000 kelahiran hidup. Nah ini tentu saja kami di Provinsi Kalimantan Barat tentu memerlukan dukungan ya, dukungan dari Bapak Ibu lintas sektor ya, lintas program terkait bagaimana menurunkan angka kematian baik ibu maupun bayi serta stunting, menurunkan kejadian stunting ya. Lalu latar belakangnya di sini untuk kematian bayi baru lahir juga kita masih tinggi ya, bahwa dalam setiap jam ya, dalam 1 jamnya ini, jadi misalnya nanti dari paparan ini jam setelah sampai jam 12 nanti itu ada 8 bayi yang meninggal. Ini memang tinggi sekali. Nah untuk angka kematian bayi kalau kita di 17,47. Nah itu dari hasil Longpong Sensus 2020. Nah ini juga kita lihat bahwa pernikahan anak kita di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Jadi memang perkawinan anak juga masih tinggi. Lalu di sini bahwa kematian bayi baru lahir pada ibu di bawah usia 20 tahun
itu tiga kali lipat ya, lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20 sampai 29 tahun. Jadi makin muda ibunya itu menikah atau hamil, maka kejadian kematian itu akan semakin besar pada bayinya. Nah, untuk stunting itu 1 dari 3 anak kita mengalami stunting ya. Kalau tadi kematian bayi baru lahir itu bisa 8 bayi ya, meninggal setiap jam. Kalau bayinya itu sekitar 13 sampai 14 bayi meninggal setiap jam. Moderasi. Nah, ini masuk dalam indikator kita, mungkin ini untuk teman-teman di puskesmas ya, bahwa ada indikator bahwa setiap puskesmas itu wajib memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Nah, ini juga kita pada kesempatan ini kami apresiasi dengan Kota Pontianak ya, sudah melibatkan juga selain dari unsur kecamatan, kelurahan ya, serta dari lembaga keagamaan, karena ini untuk masalah Jatim ya, ini kerjasamanya ke kelembagaan agama. Kalau selama ini mungkin yang sudah berjalan baik itu kita di KUA ya, jadi bersinergi. Nah, ini kami juga ingin membangun kerjasama dengan lembaga keagamaan lain, karena memang hak untuk mendapatkan kesehatan itu juga ada semuanya seperti itu ya. Jadi kalau yang di Muslim itu atau di agama Islam itu mendapatkan layanan Jatimnya, nah, harapannya yang terdaftar juga di lembaga keagamaan lain juga mendapatkan hal yang sama. Target kita ya 2023 itu 80%, harapannya di Kota Pontianak 100% ya. Semua puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pengantin. Nah, untuk pelayanan kesehatan masa Jatim ini itu masuk pada pelayanan kesehatan masa sebelum hamil. Nah, ini ada di dalam Permenkes 21 tahun 2021. Jadi di Permenkes itu mengatur pelayanan kesehatan di masa sebelum hamil, di masa hamil, persalinan, masa sesudah hamil, kontrasepsi, dan terakhir adalah masalah seksualnya. Itu di Permenkes 21 ya. Nah, ini adalah Permenkes yang dianjurkan untuk mendukung penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Nah, tujuan dari pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ini adalah mempersiapkan pasangan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat. Jadi untuk pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ini ditujukan pada calon pengantin dan pasangan usia subur. Ya. Apa latar belakangnya? Nah, ini kita tahu bahwa 70% Jatim itu akan hamil dalam 1 tahun masa kehamilannya. Ya. Jadi ada sekitar 20, 25-an, 30 sampai 30 itu angka kejadian infertilitas. Ya. Jadi kalau udah Jatim pasti dia ingin memperoleh keturunan. Nah, di sinilah kita masuk bagaimana menyiapkan dia supaya sehat, bayinya yang akan dilahirkan juga sehat. Lalu yang kedua, kita lihat kondisi saat ini bahwa banyak calon pengantin dan wanita usia subur dengan masalah kesehatan yang berisiko jika hamil. Bapak Ibu, saat ini kalau dulu kita kenal diabetes mellitus itu pada usia di atas 40-an ya, tetapi saat ini anak-anak juga sudah ada yang diabetes mellitus. Oke, terima kasih ya. Ini akan mempengaruhi atau beresiko pada ibu-ibu hamil jika dia mengalami kejadian itu. Makanya nanti ada namanya screening layak hamil ya. Kita bahas seperti dengan adanya aplikasi. Lalu yang kedua,
masyarakat menganggap kehamilan langsung kedua, kirim ke Bapak ketiga, Roes, keempat itu ya di grup nggak biasanya ada kan, akan berjalan sama normal anu. dibandingkan dengan kehamilan pertama. Uangnya kebus ya. Kadang Saya kirim ya. biasa karena anak pertamanya aman-aman saja, yang kedua tidak biasa langsung hamil aja gitu ya. Sudah migrasi. Padahal sebenarnya antara kehamilan yang satu dengan yang berikutnya itu akan terjadi perbedaan, dan mungkin kalau pada anak pertama itu baik-baik saja, mungkin di anak kedua atau ketiga mungkin ada masalah ya. Jadi perlu untuk dilakukan masa persiapan kehamilan ya. Nah ini adalah Wajib. data-data yang mendukung ya terkait dengan Ya, sudah ada di grup, penelitian bahwa memang penyakit menular itu tertinggi, Saya kirim ya. menular, hipertensi, diabetes mellitus, jantung Sama ya, Bu- juga Bu Kristen. banyak. Wasti. Nanti saya kirim. Lalu masalah gizi, kurang energi kronik ya. Nah ini tentunya juga dilihat dari gizi remajanya ya. Mungkin Pak Lurah, Pak Camat juga tahu bahwa kesehatan juga saat ini masuk dengan aksi bergizi ya. Jadi itu menyasar pada remajanya ya. Jadi diharapkan nanti remajanya sehat sehingga nanti kalau dia masuk pada usia pernikahan itu sudah sehat dan tidak ada remaja-remaja kita yang anemi ataupun yang kayak ya, karena ini kita berperang juga dengan kondisi modern ini ya, karena kita tahu lifestyle sekarang anak-anak itu berkiblat ke arah mana? Kemana? Korea ya, Korea itu kurus-kurus gitu kan. Nah jadi anak-anak itu kadang persepsinya kurus itu keren gitu ya, padahal sebenarnya dia kek gitu ya, itu bermasalah dengan gizinya ya. Tentu kalau hamil itu resikonya sangat besar sekali. Lalu untuk penyakit menular juga tinggi ya, penyakit menular seperti HIV, TB dan hepatitis. Nah lalu untuk keluarga berencana ini banyak ya yang terlalu ya, terlalu apa? Di kelurahan Pak Camat tahu 4 terlalu Pak? Terlalu banyak anak ya Pak. Yang kedua terlalu tua, lalu ya terlalu rapat dan terlalu muda ya. Jadi asal jangan yang kelima keterlaluan ya Pak. Nah ya 4 ya, 4 terlalu ini juga resiko kalau dia hamil ya. Lalu ada kehamilan yang tidak Terlalu sering. Jadi misalnya dia memang sebenarnya tidak hamil tapi ternyata hamil gitu ya. Jadi biasanya menolak kehamilan itu sehingga tidak merawat dirinya dengan baik pada saat hamil. Nah ini ya pelayanan reproduksi, karena pada saat ini konteksnya adalah terkait dengan janin ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin itu dia ada komunikasi, informasi, edukasi terkait dengan cash flow-nya, lalu ada pemeriksaan kehamilan, ya, kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Nah untuk KIE-nya ini bisa di KUA atau lembaga keagamaan maupun di puskesmas atau pasienkes. Di KUA atau lembaga keagamaan ini kita dalam bentuk bimbingan perkawinan ya. Kalau di KUA itu ada ya bimbingan perkawinan, jadi beberapa pasang pengantin itu dikumpulkan lalu diberikan bimbingan perkawinan. Nah harapannya di sini teman-teman dari puskesmas juga bisa masuk ya. Nah kalau untuk di lembaga keagamaan lain yang saya tahu itu ada di Kristen ya Pak, yang dari lembaga keagamaan Kristen ya? Pasti. Ya ada ya untuk bimbingan perkawinannya, tetapi untuk yang di luar itu yang kami kehilangan informasi apakah sama atau bagaimana gitu ya, karena kita nanti maunya masuknya di sini di bimbingan perkawinan ya. Lalu juga bisa dilakukan di puskesmas atau pasienkes. Nah kalau di puskesmas atau pasienkes ini bentuknya konseling, jadi itu
informasinya secara individu, dan itu mungkin nanti terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatannya. Harapannya ini dilakukan idealnya itu adalah 3 bulan sebelum pernikahan. Harapannya seperti itu. Kenapa 3 bulan? Karena yang pertama, kalau pada saat pemeriksaan nanti ternyata calon pengantinnya ada masalah kesehatan, ya, misalnya dia anemi, gitu ya. Nah, ada waktu untuk kita memberikan pengobatan terkait dengan masalah kesehatannya. Lalu yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan diri sakitnya, baik fisik, mental maupun kesehatannya, sehingga dia sehat dan mampu untuk menempuh ini ya, rumah tangga yang ya. Lalu ada KIE, pemeriksaan kesehatan, ini bisa dilakukan di puskesmas dan di rumah sakit. Nah, ini adalah alur pelayanannya di puskesmas ya. Jadi nanti ada calon pengantin ke puskesmas, dia akan mendaftar di loket pendaftaran. Ya. Selanjutnya akan dilayani di Polidenan ataupun di Poli KIA. Setelah itu akan mendapatkan pelayanan laboratoriumnya. Di sini yang minimalnya adalah pemeriksaan untuk HB ya, di labnya ya. Setelah dari laboratorium menerima hasil, masuk lagi ke poli umum atau poli KIA untuk dilakukan konseling oleh tenaga kesehatan kita. Ya. Lalu nanti dia dapat surat keterangan. Nah, surat keterangan ini tidak mempengaruhi dia tetap melangsungkan pernikahan atau tidak. Ya. Kalau dulu rumornya baru-baru, oh kalau hasilnya tidak baik berarti orang nggak jadi menikah dong, seperti itu ya. Tetapi tidak. Surat keterangan ini hanya menyatakan bahwa dia sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan itu yang nanti dibawa mereka pulang, dan biasanya juga diserahkan pada saat di KUA, kalau saat ini di KUA. Nah, ini dia bisa datang sendiri ataupun bersama dengan calon pasangan. Idealnya datang berdua di puskesmas, karena keduanya, baik calon pria maupun wanitanya, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan dan konseling terkait temuan medis tetap dilakukan secara individu, dan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin tidak dicantumkan hasil pemeriksaan. Itu kira-kira salah satu gara pedas. Nah, ini pelayanannya yang diberikan ya. Iya. Tadi dari KIE ya, pemeriksaan kesehatan. Hari ini pemeriksaan kesehatannya minimal status gizi. Tapi kalau udah memang kalau udah enggak tahan jangan coba-coba. MT-nya, lingkar lengan atasnya ya, dan tanda anemia, baik itu pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan hemoglobin hadir ya. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan atas indikasi. Nah, ini atas indikasi jika dilakukan pemeriksaan TB, HIV, sifilis, dan hepatitis. Lalu nanti dari hasil pemeriksaan akan dilakukan konseling berdasarkan hasil pemeriksaan, dan ada tata laksana medis yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tata laksana dan konseling dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lintas program terkait sesuai dengan hasil temuan medisnya. Jadi bisa ke gizi ya, KIA, ke gizi, ya, ke jiwa, TB, HIV, sifilis, dan hepatitis. Pelayanan pelayanan kesehatan ya, petugas kesehatan yang memberikan adalah dokter, bidan, perawat, dan tenaga gizi. Jadi memang termasuk di dalamnya adalah nanti cantik itu ada juga pemeriksaan jiwanya ya. Kalau di kita namanya STI 18 itu yang bisa juga. Nah, ini KIE-nya ya, KIE-nya tujuannya meningkatkan pengetahuan Capim tentang kesehatan reproduksi ya.
Jadi bisa diberikan secara berkelompok tadi di lembaga keagamaan ya, secara berkelompok di dalam bimbingan perkawinan. Lalu akan dari sini dianjurkan untuk pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, serta akan diberikan pemberian KIE konseling di fasilitas kesehatan secara individu. Nah, tujuannya adalah kita menyiapkan Catin yang sehat dan siap berumah tangga. Yang tentunya harapannya setelah mereka akan menjadi orang tua yang sehat, menghasilkan anak yang sehat, serta menjalani kehidupan keluarga yang berbahagia. Nah, KIE kesehatan reproduksi Catin ini sasarannya adalah semua pasangan calon pengantin, yaitu jadi baik dari yang beragama Islam ya, Kristen, dan itu semuanya, Hindu, Buddha. Nah, itu yang kita belum masuk itu di lembaga keagamaan lainnya ya. Nah, ini adalah panduan-panduan kita ya untuk bahan informasi terkait dengan Catin ya. Untuk PUS ini pasangan usaha subuh ini ada KIE-nya ya, lembar balik PUS untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Lalu ada buku penyuluhan pernikahan ya, ini juga dengan KUA ya, Kementerian Agama kerjasama. Lalu ada aplikasi Catin. Untuk Catin ada lembar balik Catin. Untuk Catin juga ada buku saku calon pengantin dan ini hasil lembar balik pemeriksaan Catinnya. Ya. Nah, ini ada penunjuk pelaksanaan KIE-nya. Ya, ini semuanya ada ya di teman-teman puskesmas ya. Nah, ini pemeriksaan apa saja yang diperiksa pada Catin. Yang pertama ada anamnesa. Nah, ini adalah wawancara oleh tenaga kesehatan. Ada pemeriksaan fisik termasuk status gizi dan deteksi masalah kejiwaan. Nah, itu yang kita gunakan adalah STQ 18 maupun STQ 25 tergantung nanti umurnya. Ya. Nah, ini tentu untuk mengetahui status gizi dan kesehatan jiwa Catinnya ya. Jadi untuk mengetahui kesiapan Catin baik Rumah fisik dan di psikis timur ya, untuk Pak Mardi? kita lihat saat ini Dari awal dulu. complicated sekali masalahnya ya. Dulu dia Ada seorang ibu muda Hah? melahirkan yang Sungai dia membunuh bayi yang baru lahir. Ya. Ambangan. Jadi kita tidak menemukan itu. Kakak ipar makanya saya dulu tuh KKN Catin di situ juga di Ambangan. mulai masuk Ambangannya di mana? mendeteksi Enggak, pemeriksaan waktu jiwa. KKN mereka. Dari Intan. Lalu ada Di Ambangan. screening status TT Jadi- dan pemberian imunisasi Jadi kalau TT sesuai enggak ada status. beras mereka bilang pergi aja ke Kalau kepala dulu- kampungnya. Kalau mau nikah, Itu lah. nah itu dari KUA Ambangan. dikasih pengantar untuk TT, ya TT Catin. Ambangan. TT Catin kalau udah itu baru di. Masih sampai sekarang kali ya mereka ke situ. Nah, saat ini bukan hanya TT, tapi seluruhnya ya. TT dan Ambangan. belum tentu juga ibu itu disuntik TT, tapi harus di screening dulu. Kalau memang belum terpenuhi dia TT sampai TT 5, nah itu baru diberikan penyuntikan. Ya. Lalu ada pemeriksaan lab. Nah, ini terkait dengan deteksi dini penyakit kronis seperti hipertensi, paru, penyakit jantung, diabetes. Ya. Dan juga ada deteksi penyakit genetik thalassemia dan hemofilia. Nah, ini memang penyakit yang diturunkan secara genetika. Ya. Tapi minimalnya ya, kalau ini agak susah, minimalnya adalah dia pemeriksaan status gizi dan gejala anemia saja. Ya. Nah, ini tentu tujuannya mengetahui status kesehatan. Ya, bila pengantin atau pus mempunyai masalah kesehatan dapat diobati atau dikontrol, serta mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Ya, jadi kalau ternyata salah satu pasangan ada yang penyakit menular seksual, nah ini juga tentu juga ada pengobatannya ya. Mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat
lalu persiapan kehamilan yang menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas ya. Nah, pemeriksaan ini diperlukan bagi setiap jatim dan pasangan usia subur yang merencanakan untuk mempunyai anak. Hasil pemeriksaan merupakan rahasia medis. Setiap jatim dan pasangan usia subur dapat menilai secara mandiri kelayakan untuk hamil dengan menggunakan fitur cek layak hamil pada aplikasi Kesjatim. Nah, nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengecek mandiri. Kira-kira sekarang ini saya layak hamil atau tidak? Ya, nanti kita coba aplikasinya. Ya. Nah, ini pelaksanaannya ya, pelaksanaan pelayanannya di puskesmas dilakukan secara individu terpisah antara calon pengantin dan laki-laki dan perempuan untuk menjaga privasi klien, namun untuk pemberian KIE Pro dapat dilakukan bersamaan. Yang kedua, pemberian surat keterangan telah melakukan pemeriksaan hanya tercantum keterangan bahwa jatim telah diperiksa, tidak dicantumkan hasil pemeriksaan. Jadi memang namanya rahasia medis ya, tidak boleh diberikan kepada orang lain tanpa persetujuan klien. Konseling dan tata laksana berdasarkan hasil temuan dilakukan secara individu dan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan pemegang program terkait. Nah, ini adalah saat ini kita inginkan seluruh pasangan usia subur dan calon pengantin itu memiliki aplikasi ini. Jadi bapak-bapak yang istrinya masih mau menambah anak, silakan mendownload nanti aplikasi ini ya. Ada di Play Store. Ya, namanya Kesjatim. Nanti bisa menilai kira-kira istri saya layak hamil atau tidak. Ya. Hebat aplikasi. Nah, di sini fiturnya ada buku 1 ya. Buku 1 itu berisi informasi KIE ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi di situ juga ada masalah-masalah apa itu hak reproduksi ya. Apa itu misalnya kekerasan dalam rumah tangga, nah itu ada semua di dalam buku 1 ya. Lalu ada cek layak hamil, ini menyediakan kuesioner interaktif cek kesiapan hamil, dapat digunakan baik oleh jatim maupun pasangan usia subur. Nah ya, jadi teman-teman puskesmas, kalau nanti jatimnya atau pus sudah mempunyai aplikasi jatim dan sudah mengisi secara mandiri, itu nanti data yang diisi oleh pus atau jatim akan bisa ditarik datanya di EcoHealth. Nah, jadi teman-teman puskesmas dan rumah sakit kan juga mengisi EcoHealth ya. Nah, untuk jatim itu datanya bisa di situ, ya, langsung nanti di sini. Ya, jadi setelah masuk dan diisi secara mandiri, nanti datanya akan terkirim ke dalam EcoHealth kesehatan reproduksi. Ya. Nah ini ya, kalau dulu teman-teman sudah pernah membuka yang bagian reproduksi, yang sudah, atau hanya yang KIA aja, ibu anak. Kita di EcoHealth itu ada ibu, anak, usia produktif. Nah, usia produktif itu terkait dengan jatim dan KB. Jadi pelayanan KB masuk di usia produktif. Lalu lansia. Nah, lansia saat ini sedang berlangsung juga sosialisasi dari Kemenkes terkait pengisian aplikasinya. Nah, nanti kita nih di sini ya. Nanti dari EcoHealth akan masuk ke dalam Komdatkesmas. Kalau selama ini teman-teman kabupaten kota yang mengisi Komdat, nanti datanya akan secara otomatis ketika kita mengisi EcoHealth, data itu akan masuk ke dalam Komdatkesmas. Dan ke depan karena banyak aplikasi-aplikasi, nanti kita hanya ada satu aplikasi
namanya aplikasi satu sehat itu yang sedang dikembangkan. Nggak. Jadi teman-teman di Esmas dan rumah sakit Ah, Nggak boleh Pak. bingung ya, Nggak, ini memang aplikasinya sampai berapa. saya enggak mau. Karena kan Nah ini enggak, itu kan kohort usia ada nilai filosofisnya. pernah Enggak lihat sembarang dari gambar usia gitu. ditanya? Pernah mengisi Dia kohort ada sub-sub usia suku reproduktif? tertentu yang kalau Iban memang wajib. Kalau di tempat kami itu, warnanya kayaknya belum tahu kalau ya. udah mau bertato tuh, Warnanya pink. berarti harus siap dicoba. Oh dijual. Dicoba. Nah itu ya. Makanya jadi itu mengisi sebenarnya dari jarang yang masa mau. remaja, catim dan pasangan usia subur ya. Karena Nah, nanti di screening resikonya Apanya? ya, Bisa mendengar nanti dilihat bisa kalau ritual adatnya cukup. KB Kalau ritual adatnya kurang, ya enggak bisa. Ritual adatnya Nah, cukup. ini ya terkait data-datanya. Enggak sembarang. Input teman-teman Karena di e-commerce nanti kan reproduksi. kalau model gitu kan Data akibatnya pelayanan dia enggak pulang kesehatan gimana? bagi PUS. Malah Data nanti KB. anak cucunya yang Di situ. digerayanginya. Catin, pelayanan kekerasan. Iyalah kan kekerasan. barang itu kan Data dia kekerasan kan juga udah di masuk alam di lain sini. kita panggil. Ya, dan Lalu mau mengembalikannya gimana? Oh, iya. Kan harus di Nah, berarti ini- kan dia harus ini ya, siap kalau untuk selama ini hanya membuka mengembalikannya. nah, ini adalah memanggilnya pakai media apa, yang mengembalikannya di- pakai media apa. usia produktif. Lalu nanti kalau udah dikembalikan ayo. Ya. Ah, Nah, ini bentuknya sama nanti teman-teman kalau sudah mengisi ada rekaman data pelayanan. iya kan karena dia Nah, itu malah sebenarnya ini. Nanti nggak bisa dikendalikan kan malah ya. ke anak cucu terus menerus gitu dia. Nah, ini rencana Nggak sembarang khusus memanggil perempuan barang yang itu. masih mau hamil, Dia kan udah di alam layak lain. hamil, aplikasi Bukan di alam kita. Ini masuk di e-cohort. Nah, nanti ditentukan Hah? apakah dia ber-KB Hah? atau tidak ber-KB. Ya anak cucunya. Kalau tidak ber-KB, Ya. nanti dilihat apakah dia tidak layak Ya hamil siapa dengan suruh penyakit, untuk apa dipanggil untuk apa kalau tidak dalam keadaan darurat. atau layak hamil. Nah, Makanya ya. tidak Kalau sembarang. tidak layak hamil dengan penyakit, Banyak tentu syaratnya. diberi edukasi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, Waktunya serta pun pemberdayaan khusus. kontrasepsi. Malam terus ya. Tergantung. Kalau tidak layak hamil Tergantung. dengan 4T, Dia enggak berarti kan dia kalau di alam lain tuh udah enggak ada waktu malam siang dia. Nah, kalau dia layak hamil, nah kita lihat apakah dia tidak menginginkan kehamilan atau menginginkan kehamilan. Dia itulah tadi saya katakan, dia manggilnya biasanya leluhurnya. Ya, media Sehingga dapat segera merencanakan kehamilan. Jadi untuk Ya merencanakan model-model gitu lah, tapi tetap ada syaratnya lah. Dia tidak akan mungkin mengungkapkan masing-masing orang karena itu kan rahasia. 3 bulan sebelum Paling ya media-medianya ya pasti. ya, Yang paling sering sih pasti pakai pesan untuk cantiknya ya. darahnya lah. Konsumsi makanan bergizi Darahnya yang seimbang, batasi dia yang konsumsi bersangkutan lah. gula, ya. Lah, Hindari mau makanan gimana? instan, cek kesehatan, Kan dia membuka kebersihan, pintunya. memperbanyak aktivitas fisik, kalau tidak hindari stres, menerapkan PHBS dan tidak Ya kan karena dia harus dikembalikan. resiko merokok. Kalau tidak minta itu ya. kalau tidak dikembalikan kan dia ya pasti harus ada ya lah biasanya tuh. Aplikasi Kesjatin. Gimana Pak Ustaz? Baik. Silakan untuk Coba. mendownload di Play Store Android ya. Kalau iOS saya belum ketemu ada di iOS. iOS belum. Ada ya Pak Mardi ini. Terus di Bahaya nih lain Pak Mardi. Apa tadi itu? Aplikasinya? Tuh disuruh tuh Pak Mardi, aplikasi. aplikasinya Oh, dicari tadi Pak, tapi habis ini.
itu lagi pending. Pending karena Tadi dicari camat Pak. itu kan ada 2 kegiatan. Oh. Di sana belum selesai kita pamit. Hmm. Jadi bapak-bapak bisa cari di situ di Play Store. Budaya tanaman sorghum. Sorghum itu Di Play Store saja Bapak Ibu silakan request chatting. jadi bisa dimakan alternatif untuk Pengganti beras ya. Karena saya sudah terinstall ya, jadi sudah ada. Nah itu bentuknya ya, yang di atas. Sorghum ya. Untuk kita makan lah. Tinggal Dia diinstal. kayak gandum bukan gandum, gandum. tapi kayak beras tapi bukan beras. Kalau yang untuk diet katanya bagus untuk Nah, Sorghum. nanti kalau sudah terdownload, nah seperti itu ya. Nah, itu ada 3 fitur, ya. Ada buku saku, ya. Belum saya downloadnya. Ada screening Mau di-download, layar Pak? hamil. Nah, ini screening layar hamil yang online. Jadi begitu nanti Nah, itu kan mau ngecek apakah istri kita layak hamil. Nah, itu akan masuk ya karena dia ngitung kalau 40 tahun ya. Lalu ada juga aman ya 40 tahun ya. lah itu kan ada resiko-resiko Pak. Jadi kan nanti kalau Bapak ada juga nanya cek layak hamil. Catin kan, Nah, di situ ini usianya penilaian berapa? mandiri dan Gitu. data tidak terpilih. Misalnya pada saat itu dia datang ke pelayanan kita belum menginstal ataupun misalnya belum bawa HP, tapi jarang ya bawa HP. Nah itu nanti Jarang, bisa Bu, orang sekarang dicek nggak bawa HP. layak hamil yang Mungkin tidak nggak ada kuota ya. terkirim. Cuma nanti data-data itu kita masukkan ke dalam aplikasi. Oh, udah bagus dari aplikasi itu. Ya. Kita coba buka apa saja sih isi dari buku saku. Oh, buku saku. Di buku saku itu ada filosofi pernikahan, Oh, mantap dah. ada informasi pranikah, Udah aman dah. ya. Ada informasi tentang kehamilan dan kontrasepsi, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh calon pengantin, kanker payudara dan yang terakhir, kehidupan dan gangguan seksual suami istri, menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri, kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga, serta ada emasnya, gitu ya. Jadi semua itu informasi yang memang dibutuhkan oleh calon pengantin maupun pasangan usia subur. Lalu ada, sudah terinstall semuanya? Kalau sudah silakan diklik screening layak hamil, isikan semuanya di situ, nama lengkapnya, NIK-nya, nomor handphone ya. Jadi nanti untuk chatin dia ada yang wanita, ada yang pria. Ya, jadi diisi semuanya, silakan. Kalau yang fitur satunya yang tidak online itu offline, nanti tinggal teman-teman mengklik apakah dia calon pengantin atau bukan. Jadi kalau dia push berarti dia isinya tidak ya. Tetapi kalau kita geser ya berarti dia adalah calon pengantin. Ini saya coba siang walaupun memang sebenarnya pasti tidak layak hamil ya. Udah terinstall, Pak Mardi. Agak ngelik jaringan nih, mungkin banyak yang pakai.
offline ya, ternyata disarankan Anda tidak hamil karena sangat beresiko. Pertama, dimasuk di usianya lebih dari 35 dan jumlah anak lebih dari 2. Nah, itu langsung ada sarannya, dianjurkan tidak hamil lagi dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, MOW, MOP, AKDF, dan implan. Jumlah anak lebih dari 2. Lalu di situ memiliki riwayat persalinan yang buruk karena tidak anak semuanya seksi. Nah, itu masuk berisiko. lalu IMT-nya ini yang sangat prihatin. Yang pertama IMT kan lebih dari 27. kalau orang udah 40 itu kan stamina. Kedua, nah itu secara dia kondisinya jujur sekali. Jadi boleh nanti kalau misalnya teman-teman yang di puskesmas biasa kan kliennya datang yang berkali itu mungkin memutuskan untuk membuka alat kontrasepsinya karena ingin punya anak lagi. Nah silakan dicek dulu ya. Nah nanti di screening layak hamilnya. Nah kalau nanti mengisi yang online itu nanti masuk ke EcoHot, berizin di EcoHot. Jadi nanti di EcoHot nanti kalau ibu mau lihatnya, harusnya PMB juga ada. Ya. oh iya lah. Tanda tangan bisa langsung. Nanti kita bisa cek. Jadi kalau di datang cek aja. Tapi yang offline. Data ya ada. Data mereka ada di aplikasinya dan langsung masuk ke EcoHot wilayah puskesmas mana. Jadi nanti ibu bisa cek. Win bisa buka EcoHot kan? Eko Lama pecah 1000. Apa kata bos? di WC nomor 3. Saya lihat sepatunya. Tapi udah bebas merdekanya, Mang. Itu ada aplikasinya EcoHot. Saya pinjam akun EcoHot teman-teman yang di sini salah satu aja. Ya, puskesmas. Yang primo nomor HP ya kan? Ayo ada akunnya. Akun EcoHot. Nomor HP. Buka ini Win. EcoHot. Tadi kalau gaya mendasar apa namanya? Moderasi beragama. Moderasi beragama, Pak. Kalau yang menanjak? Itu yang kuburaya. Menanjak. Kalau moderasi itu salah. Ukurannya gini. Itu moderasi begini.
stop stunting yang tadi itu. Ini. Kalau gini 5 budaya gereja. Kubur aja. Hmm? Kubur aja kalau menanjak. Menanjak kubur raya. Kalau datar tuh salam moderasi beragama. Ini saya izin diam sebentar mau lihat rekaman ini ya. Mendatar, moderasi. Gini, salam moderasi beragama. Itu salam nasional loh. Yang gini tadi stop. Stop stunting. Nah ini ya, fiturnya ada di sini, ekohol. Nih, ada di pelayanan kesehatan usia produktif. Ya, di ekohol, silakan diklik. Nah, kita lihat di sini ada dashboard-nya. Simbol stunting. Jadi ini harusnya seluruh yang memberikan pelayanan ibu, anak, ya, KB, catin, dan lansia harus punya akun. Jadi bukan hanya bidan dan perawat, dokter juga. Nah ini kalau seandainya sudah diisi semuanya, Bu Mayani tadi pertanyaannya ya. Nah itu akan masuk ke sini, ya. Jadi nanti Bu Mayani nanti kan, Bu Maryani kan kayaknya ada deh yang punya akun tuh. Nanti bisa kecek tuh, cari namanya, nanti dicari di sini. Ini karena teman belum mengisi ya. Nanti dicari nanti, cari catin, ya, catin perempuan. Dimasukkan nick ataupun dicari namanya. Coba bisa nggak diklik? Ini belum isi soalnya. Kalau diklik, nanti dia minta NIK-nya. NIK, iya Bu. Jadi kalau ada, sudah masuk, sudah isi, dicari NIK langsung ada. Nanti hasilnya, historisnya apa itu ada. Kita bisa membaca di sini, tapi masih ada kalau kita. Nah jadi untuk akun sama seperti tadi ya, ada yang nanya EPBGBN ya, tadi sudah dijawab Pak Rizky. Nah untuk ekohol akun puskesmas itu yang membuat dari Dinkes. Tetapi untuk akun bidan-bidan di wilayah puskesmas termasuk PMD itu yang bikin, yang mendaftarkan, istilahnya mendaftarkan adalah dari puskesmas, ya, puskesmas. Tapi semuanya kemarin sudah beberapa kali rasanya sudah semua di Kota Pontianak ada akunnya ya. Jadi